Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan preview atau cuplikan dari hasil jadi tutorial terbaru saya yang berjudul membuat website marketplace menggunakan CodeIgniter, Bootstrap, dan InnoTH. Tutorial ini dikhususkan bagi pemula hingga menengah dalam framework CodeIgniter. Dengan catatan, Anda sudah paham alur sistem dasar si framework CI ini. Di video ini ada yang namanya library InnoTH yang pernah saya gunakan juga di studi kasus membuat portal berita menggunakan CodeIgniter. Nah, namun pada sistem tersebut atau di portal berita itu tidak menggunakan verifikasi via email, sedangkan di studi kasus kali ini kita harus verifikasi via email terlebih dahulu setelah meregistrasi akun kita. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan langsung saja masuk pada bagian register sistem biar kita langsung akan tampil seluruh fiturnya, karena apabila di suatu produk kita tidak akan bisa memberikan komentar apabila belum memiliki akun ataupun belum login terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk dulu pada bagian register. Nah, di sini kita isikan dengan nama, misalkan saya Azmi Jr, username-nya juga, passwordnya saya isi 1 sampai 9. Begitu juga dikonfirmasi. Kemudian nomor HP saya isikan 62812 karena nantinya supaya calon pembeli itu bisa menghubungi kita via WhatsApp yang nantinya akan saya jelaskan. Email saya isikan email saya, alamat saya isi asal-asalan saja. Diklik submit. Registrasi berhasil, silahkan cek email Anda untuk aktivasi. Nah, ini kan saya buka email saya tuh di sini. Nah, nantinya dia akan formatnya seperti ini. Nama web anda.com, account of activation, nantinya bisa kita ubah kata-katanya yang isinya nanti seperti ini: activate account for Azmi Jr, yang dimana Azmi Jr merupakan nama atau username dari akun yang telah kita buat pada tahap sebelumnya. Kemudian ketika kita klik activate account, dia akan masuk ke website kita lagi dengan menyatakan selamat, akun Anda telah aktif. Apabila tidak berhasil, maka dia akan tampil error yang menyatakan kita gagal dalam proses aktivasi akun. Kemudian kita login. Nah, di bagian login ini ada yang namanya form yang harus diisi, yaitu username dan password yang terintegrasi juga dengan captcha-nya si reCAPTCHA milik Google. Jadi kita harus mengisikan Azmi Jr, akun yang sudah kita masukkan tadi, dengan password 1 sampai 9. Kemudian kita klik saya bukan robot atau di captcha-nya si Google ini, klik submit. Maka dia akan menyatakan login berhasil. Nah, dengan catatan project ini sudah sudah di hosting dengan hosting yang full version, bukan demo ataupun yang gratisan. Karena nanti takutnya akan apabila Anda menggunakan yang gratisan akan mengalami problem entah itu di emailnya ataupun di bagian lainnya. Jadi saya sarankan untuk di hosting via online. Namun juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat si sistem ini offline. Jadi tidak perlu verifikasi via email. Kemudian di bagian selanjutnya kita telah dilempar ke halaman home lagi atau halaman depan dari project marketplace ini setelah login tadi. Setelah login tadi, di bagian atas merupakan menu kategori yang memiliki 3 tingkatan seperti yang terlihat saat ini. Ada kategori elektronik, audio, dan headset, yang semakin kita pilih ke kanan ataupun yang mendetail, maka dia akan menampilkan data yang lebih rinci juga. Misalkan saya klik elektronik, maka dia akan menampilkan semua barang yang memiliki kategori elektronik. Begitu juga di bagian audio, dia lebih mengkerucut ataupun mendetail. Pada bagian headset dia akan lebih dikit lagi karena berdasarkan kategori headsetnya. Nah, di sini Anda bisa lihat pada bagian atas merupakan breadcrumb atau penunjuk kita sedang berada di halaman apa. Kemudian di bawahnya merupakan form pencarian barang. Misalkan saya cari headset, misalkan ini headset. Saya enter, maka dia akan menampilkan headset seperti ini. Misalkan saya cari lagi dengan remote misalkan, maka dia akan menampilkan hasil yang berdasarkan kita cari tadi. Nah, apabila kita kembali lagi ke halaman home tadi, ke halaman depan, ini ada yang namanya slider yang nantinya bisa Anda modifikasi. Slider ini bertujuan untuk menampilkan suatu iklan yang Anda setel ataupun suatu banner yang apabila diklik akan masuk ke suatu halaman tertentu. Misalkan nih Anda akan mengarahkan suatu ke kategori tertentu. Jadi nantinya di bagian backend itu tinggal diatur saja pada bagian edit datanya ataupun penambahan datanya. Nantinya akan saya jelaskan lebih mendetail pada paket pembelian di video tutorial kali ini. Kemudian di bagian bawahnya adalah produk terbaru ataupun list semua data yang ada di website di sistem ini ataupun di database ini dari keseluruhan seller ataupun penjual. Di bagian bawah ada footer
yang terdiri dari 3 kolom, about us, find contact us, dan lokasi atau peta dari si website marketplace ini. Jadi nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat ataupun mengintegrasikan map ini ke dalam sistem si marketplace ini. Kemudian apabila kita masuk di suatu, sebentar ini saya kembali ke atas sedikit. Di sini ada semua barang yang apabila kita klik akan menampilkan semua barang beserta pagingnya. Di sini bisa Anda lihat, misalkan saya klik selanjutnya maka dia akan menampilkan data yang seterusnya. Jadi dibatasi secara default atau secara sistem itu dibatasi sejumlah 12 barang yang nantinya juga bisa Anda modifikasi seberapa banyak barang yang dibatasi untuk di tampilan awalnya. Kemudian kita masuk di suatu detail produk. Misalkan nih saya klik coba uploadkan baru. Nah, di sini ada halaman detail suatu barang yang ada foto, spesifikasi barang, deskripsi produk, kemudian bagian bawah merupakan form diskusi produknya. Nah, karena kita sudah login ataupun kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung memberikan komentar di sini ataupun diskusi di sini. Namun kita ke atas sebentar, di sini apabila kita klik maka dia akan memperbesar gambar barangnya. Sedangkan di bagian bawah ini merupakan detail dari suatu deskripsi barang. Jadi misalkan kita ingin menambahkan foto lebih dari satu, nanti akan ada pada bagian deskripsi ini. Nantinya akan saya jelaskan di bagian backend system. Di sebelah kanan merupakan profil seller, yang nantinya akan saya jelaskan setelah selesai bagian si produk ini. Jadi ini akan saya tes untuk memberikan komentar. Misalkan saya isi tes komen, kemudian ini saya isi F4 KSA yang sudah terintegrasi dengan captcha-nya punya kode igniter. Saya klik submit, komentar berhasil terkirim. Nah, apabila Anda belum mengisikannya dengan benar akan ditampilkan error. Misalkan Anda belum mengisi ataupun captcha-nya tidak Anda isi ataupun salah, maka akan ditampilkan errornya. Dan di bagian sini merupakan hasil dari kita barusan memberikan komentar. Kemudian kita masuk kepada bagian lihat toko. Nah, di sini merupakan halaman detail dari suatu seller atau penjual, yang di bawahnya merupakan barang apa saja yang dijual oleh dia. Nah, saat di bagian profil di atas ini ada yang namanya nama toko, kemudian emailnya apa, nomor teleponnya berapa, dan di sini ada tombol yang ketika kita klik akan masuk ke aplikasi WhatsApp dan langsung menghubungi si penjual ini. Nah, untuk contohnya adalah seperti di video berikut ini. Nah, ini merupakan video karena menggunakan mobile phone, dia hanya berlaku untuk di mobile phone saja. Karena API yang disediakan oleh si WhatsApp itu cuma mendukung untuk smartphone saja, tidak didukung untuk di PC ataupun di versi laptop. Karena API-nya itu cuma untuk di versi HP saja. Kemudian di bagian atas sebelah sini ada namanya di profil. Ketika kita klik kita akan bisa merubah profilnya, berikut juga dengan gambar yang tidak ada pada saat registrasi tadi. Nantinya bisa Anda modifikasi pada codingnya. Di sini juga terintegrasi dengan pemilihan foto. Misalkan saya klik picture, misalkan ini saya masuk ke sini, sebentar jangan yang itu. Ini misalkan dia akan menampilkan preview gambarnya. Oke. Kemudian masuk kepada iklan saya. Di sini dia akan menampilkan semua data iklan kita atau iklan si seller tersebut. Misalkan saya klik tambah data, misalkan ini saya isi coba saja, ini saya isi asal-asalan, dan di sini juga bisa kita masukkan gambar yang lebih dari satu tadi. Jadi di sini pada bagian bawah merupakan untuk foto utama, misalkan di sini gambar ini merupakan foto utama, sedangkan di sini merupakan foto tambahannya, misalkan ada lebih dari satu foto. Jadi tinggal kita isikan saja, misalkan di sini. Sebentar, di sini tidak bukan. Nah, di sini juga sudah terverifikasi format apa yang boleh dimasukkan ke dalam sistem. Ini saya coba ganti format lain, misalkan ini JPG, coba kita lihat. Nah, berhasil karena format ini digunakan hanya yang tertentu saja. Nantinya kita bisa setel format apa saja yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam deskripsi ini. Karena di text editor ini terintegrasi dengan Tiny MCE, kemudian JB Image untuk bagian upload image atau upload gambarnya. Kemudian harga ini juga sudah terintegrasi dengan tanda koma yang otomatis mempermudah kita. Ini saya pilih kategori misalnya fashion pria, sepatu, maka dia otomatis terpilih dan klik submit. Dia akan tampil. Ketika kita klik sini maka dia akan menampilkan barang kita tadi. Oke.
Kemudian nah di sini juga ada perhatikan fotonya tidak ada karena belum kita buat. Kita itu bisa merubahnya di bagian edit profil. Di sini saya ubah misalkan menjadi ini, misalkan saya submit. Kemudian update profil berhasil. Kemudian kita lihat pada bagian depan di sini. Nah, di sini sudah berubah. Oke. Kemudian untuk update data seperti biasa, mengubah datanya. Begitu juga untuk menghapus data, yang akan dihapus data iklan tersebut. Kemudian kita akan keluar terlebih dahulu, kita masuk kepada backend sistemnya. Nah, di sini bagian sistem. Saya masuk dengan akun superadmin dan password 1 sampai 9. Saya klik login. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan hasil jadi dari si project marketplace ini. Yang di sistem ini juga terintegrasi dengan library InnoTech yang pernah saya jelaskan pada awal video. Di sini ada menu produk, kemudian slider, kategori, subkategori, subkategori, user, dan pada bagian terakhir itu di menu logout. Di sini juga sudah terintegrasi dengan form lupa password di bagian sini, yang nantinya bisa kita reset passwordnya. Cukup mengisikan username, maka dia akan mengirimkan kode verifikasi untuk mereset password kita via email, yang nantinya kita juga akan disuruh mengisikan password baru. Oke, kemudian kita kembali ke login. Untuk testing kita coba, misalkan ini saya isi dengan si Azmi College JR tadi. Oke, saya klik reset. Reset password telah dikirim ke email Anda. Jadi saya buka email saya. Ini saya coba refresh terlebih dahulu. Kalau dia lancar koneksi internet saya, dia akan otomatis menampilkan. Nah, ini seperti ini. Forgotten password verification. Nah, di sini kita akan bisa mereset password. Saya klik reset the password. Kita tinggal isi, misalkan saya isi menjadi 987654321. Ini saya isi juga 98 sampai 1 lagi, saya reset password. Password telah berhasil dirubah. Nah, di sini karena yang di sistem login ini untuk backend system, jadi dia akan hanya merubah pada bagian backend system saja. Jadi ketika saya masuk di bagian sini di login, saya masuk dengan Azmi College JR dengan password 9 sampai 1, maka dia akan bisa login. Oke, berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke halaman backend, namun di sini saya logout terlebih dahulu. Oke, di pada bagian sini saya masuk sebagai akun superadmin karena disediakan superadmin dan admin saja. Ini saya masuk dengan 1 sampai 9. Oke. Nah, di sini ada yang namanya halaman dashboard. Ini sudah terintegrasi dengan penambahan fitur seberapa banyak data yang ada di masing-masing tabel, ada produk, slider, dan seterusnya. Nantinya bisa saya jelaskan di detail dari project ini. Di produk sama seperti biasa, bisa menambahkan data, menampilkan semua data dari masing-masing seller. Kemudian slider juga begitu, kategori juga begitu, subkategori juga sama, super sub juga. Kemudian di user juga seperti itu. Yang nantinya di sini user kita bisa mengetahui, si superadmin ini bisa mengetahui user mana siapa saja yang terdaftar di sistem kita, entah itu sebagai superadmin, admin, ataupun seller. Dengan catatan bagian data user ini hanya diperbolehkan ataupun hanya bisa diakses oleh superadmin. Tipe admin lain seperti admin, seller, dan lain sebagainya tidak akan bisa. Oke, di sini juga kita bisa mengatur status aktif atau tidaknya suatu akun. Jadi misalnya saya ingin menonaktifkan akun si coba-coba sini, misalkan tinggal diklik maka dia akan otomatis dinonaktifkan. Apabila ingin diaktifkan, tinggal diklik kembali maka dia akan otomatis aktif. Oke. Kemudian mungkin cukup sekian penjelasan dari tutorial dari preview dari project membuat website marketplace menggunakan Codeignitor ini. Apabila Anda ada pertanyaan, silahkan hubungi saya via WhatsApp di 081228289766, ataupun nantinya Anda bisa mendapatkan tutorial ini di website saya, di website Tokopedia dengan nama tokopedia.com, kemudian _ Azmi College JR. Tinggal akses URL seperti ini maka akan menampilkan toko saya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.